Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Bayu Arto, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kendal. Dan inilah video saya tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD 1 Tanjung Sari, Bapak Rasmuja SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Tanjung Sari. Yang saya hormati Bapak Bayu Arto selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat mengadakan acara diseminasi budaya positif yang terselenggara di SD Negeri 1 Tanjung Sari. Yang kedua, salawat salam Allah semoga tetap tercurahkan pada beliau Nabi Agung Muhammad SAW yang kita akan nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada acara siang hari ini, acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua sambutan kepala sekolah, acara yang ketiga diseminasi budaya positif, acara yang keempat penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga dengan pembacaan basmalah bisa melancarkan acara pada siang hari ini. Selanjutnya acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Bapak Rasmuja SPD yang kepadanya disilakan. Terima kasih atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru beserta staf SDN 1 Tanjung Sari, khususnya pada Mas Bayu Arto, karena pada kesempatan ini beliau alhamdulillah lolos dalam seleksi CGP calon guru penggerak untuk SD 1 Tanjung Sari. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, marilah kita intinya untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang baik ini dalam rangka diseminasi budaya positif oleh calon guru penggerak di SD 1 Tanjung Sari, di ruangan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu waktu. Dan semoga salam serta salam Allah tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yang akhir.
Bapak Ibu yang berbahagia, di sini saya diberi kesempatan untuk memberikan sambutan, yaitu pada siang ini kita mengadakan diseminasi yang akan dilaksanakan oleh Mas Bayu Arto SPD, yaitu calon guru penggerak yang selama ini ikut bertarung di dalam kancah pendaftaran untuk ikut dalam guru penggerak. Nah, pada kesempatan ini alhamdulillah karena sudah lolos dalam seleksi tersebut, sehingga melakukan tahapan-tahapan yang harus diselesaikan selama kegiatan CGP ini berlangsung. Nah, harapan saya selaku yang dituakan di sekolah ini, agar bapak dan ibu guru yang lain bisa mengikuti jejak Mas Bayu, yaitu untuk mengikuti sebagai calon guru penggerak, karena di sana memiliki tujuan positif, yaitu guru penggerak itu bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Nah, ini nanti kalau dijelaskan oleh Mas Bayu panjang lebar, nanti Bapak Ibu guru semua akan memahami apa tujuannya. Nah, pada kesempatan ini nanti Mas Bayu akan menyampaikan tentang diseminasi budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak. Jadi sekali lagi harapan saya agar Bapak Ibu guru yang lain cepat atau lambat agar segera mengikuti, mendaftarkan, mengikuti alurnya bagaimana, seperti apa, supaya akhirnya bisa menjadi guru penggerak, dan akhirnya nanti satu sekolah ini guru-gurunya, tenaga pendidiknya, semuanya sudah bisa menjadi guru penggerak, yang akhirnya nanti sekolahnya juga menjadi sekolah penggerak. Semoga harapan-harapan ini bisa menjadi inspirasi bagi Bapak Ibu semua, sehingga dapat untuk meraihnya dan mencapainya. Kurang lebihnya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti Mas Bayu dalam hal ini akan menyampaikan diseminasi dapat berjalan dengan lancar, dan harapannya Bapak Ibu dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih kami sampaikan. Untuk acara selanjutnya, yaitu diseminasi budaya positif, yang akan disampaikan oleh Bapak Bayu Arto SPD selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Kendal. Kepada Bapak Bayu Arto SPD disilakan. Mohon maaf Bapak Ibu, saya berdiri ya. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Rasmujo Sarjana Pendidikan SD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta penjaga di SD 1 Tanjungsari. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk mengikuti kegiatan saya, yaitu berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Kemudian yang kedua, sholawat serta salam
marilah senantiasa kita aturkan kebaginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, langsung saja nih. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, sedikit ingin memberikan motivasi kepada Bapak Ibu sekalian. Harapan dari Bapak Kepala Sekolah adalah panjenengan harapannya bisa ikut untuk mendaftarkan diri menjadi calon guru penggerak. Nah, ini saya sangat setuju sekali karena memang saya sendiri walaupun masih calon, diberikan amanat juga untuk berperan serta memotivasi rekan sejawat untuk dalam ikut di kegiatan calon guru penggerak. Banyak sekali manfaat yang diperoleh Bapak Ibu, seperti saya sendiri tentunya mungkin yang Bapak Ibu lihat, wah Pak Bayu kok sibuk sekali seperti itu. Namun di dalam kesibukan saya tentunya banyak ilmu yang saya dapatkan. Banyak sekali budaya-budaya positif, banyak sekali hal positif yang saya dapatkan pada pendidikan calon guru penggerak di angkatan ke-10 ini. Nah, harapannya dari yang disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah tadi, jenengan seperti yang sudah ada di dalam slogan yang guru penggerak, yang pertama adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Nah, tergerak itu dari mana? Sebenarnya ada motivasi, ada beberapa macam motivasi. Yang paling baik menurut saya adalah motivasi dari dalam diri atau motivasi intrinsik, di mana kalau jenengan sudah punya motivasi tersebut, jenengan akan tergerak. Nah, yang pertama tergerak dulu Bapak Ibu. Yang pertama adalah tergerak dulu. Ketika jenengan tergerak hatinya untuk ikut, oh ternyata seperti apa yang disampaikan Pak Bayu kok banyak hal positif. Nah, tergerak dari situ akhirnya ikut mendaftar. Setelah tergerak kemudian bergerak mengikuti kegiatan pendidikan di pendidikan guru penggerak. Nah, setelah lulus nantinya harapannya bisa menggerakkan teman-teman seluruh pendidik untuk ikut berperan serta dalam menjadi guru penggerak. Baik, itu sedikit pengantar dari saya, motivasi dari saya. Semoga harapannya jenengan ikut tergerak. Bersedia ya Bapak Ibu? Bersedia ya? Pak Aris ini semangat sekali nih, kayaknya manduk-manduk terus ini. Semangat ya, alhamdulillah semangat. Nah, terima kasih Bapak Ibu. Di sini saya akan menyampaikan mengenai berbagi praktik baik budaya positif di sekolah. Saya sudah sampai di modul 1.4 dan sebentar lagi masuk ke modul 2. Nah, di mana di modul 1.4 ini saya harus melaksanakan diseminasi budaya positif kepada Bapak Ibu semuanya. Selama saya mendapatkan pembelajaran di modul 1.4 ini, saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu, harapannya kita bisa belajar bersama mengenai apa yang tertuang di dalam modul 1.4. Mungkin tidak usah perkenalan nih Bapak Ibu, sudah kenal semua gitu. Baik, dibantu next. Nah, kita akan membahas mengenai nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan apa itu? Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, ya. Kita semuanya berdiskusi, kita akan melakukan hal yang baik apa sih untuk kemajuan sekolah ini. Nah, itu termasuk adalah berdasarkan hal yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Intinya tidak membedakan mengenai suku, agama dan sebagainya. Kemudian nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita. Nah, harapannya kita itu mempunyai perilaku yang berbudaya positif, tidak ada hal-hal yang negatif yang kita itu sebagai pendidik memang sudah seharusnya selalu mengajarkan hal positif, baik kepada teman guru maupun kepada siswa. Atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita berperilaku. Nah, nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia
yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, pokok pentingnya di sini Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan itu adalah sifat positif yang ingin dicapai setiap individu. Tentunya kita semua pasti menginginkan saya ingin setiap hari melakukan perubahan dalam diri saya sendiri. Saya ingin melakukan selalu hal yang positif seperti itu. Ketika kemarin pada saat pembelajaran, kemarin saya kok bilang ini ya sama peserta didik ya, kayaknya kok kurang pas. Nah, saya besok akan memperbaiki. Nah, itu termasuk bagian kecil dari budaya positif. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu ada beberapa macam. Misalnya bisa diambilkan dari profil pelajar Pancasila, kemudian PYP, kemudian 9 pilar karakter, kemudian petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup, the 7 essential virtues. Apa ini artinya Bu Dini? Bu Dini biasa yang pakai berbahasa Inggris atau Pak Aris. Kemudian the virtues project, proyek nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau misalkan kita ingin mempelajari ini, sebenarnya di sini ada beberapa hal-hal positif yang bisa diambil, banyak sekali. Nah, namun yang biasa kita bahas adalah profil pelajar Pancasila. Baik, next. Nah, diseminasi ini ada beberapa tujuan sebenarnya. Di antaranya adalah harapannya nanti peserta atau Bapak Ibu sekalian dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. Nanti kita akan belajar mengenai kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa sih? Nah, nanti kita akan mengupasnya dan harapannya Bapak Ibu sekalian nanti dapat menjelaskan kembali, dapat memahami. Kemudian yang kedua yaitu peserta dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. Nah, seperti yang sering kita alami tentunya di masing-masing kelas Bapak Ibu semua ya, itu pasti pernah mengalami atau menjumpai anak dengan perilaku yang mungkin kurang positif. Ada perilaku negatif. Anak ini mungkin ada yang sering terlambat sekolah, kadang ada yang berkelahi dengan temannya. Nah, perlu kita gali apa masalah dari siswa tersebut. Kemudian yang ketiga, peserta dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Nah, harapannya setelah kita mengetahui beberapa kebutuhan dasar, anak ini kok melakukan hal seperti ini. Nah, kita harus memperlakukannya seperti apa? Harapannya kita bisa membuat sebuah perubahan yang akhirnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Baik. Nah, ada sedikit pertanyaan pemantik untuk Bapak Ibu semua. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan pemantik seperti itu, kira-kira jawaban Bapak Ibu seperti apa? Nah, saya bacakan ya. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, Doni. Jadi Doni ya. Kemudian beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, teman-temannya Doni itu datang ke Ibu Ambar mengeluhkan bahwa Doni ini ternyata sering meminta dengan paksa bekal makanan dari teman-temannya ini. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Nah, kira-kira kalau ada siswa yang seperti itu, nah, apa yang Anda lakukan Bapak Ibu?
Kira-kira. Ayo, apakah dimarahi? Apakah? Oh, dinasihati. Baik. Setuju sekali, dinasihati. Kemudian apa lagi kira-kira Bapak? Oh, pintar sekali. Wah, Bu Faiza ini termasuk guru hebat ini. Menanyakan permasalahan kenapa Doni meminta dengan paksa bekal makanan dari teman-temannya ini. Kemudian setelah itu apa yang akan Anda lakukan lebih lanjutnya kira-kira? Ayo. Kira-kira untuk menyelesaikan masalah ini, kira-kira bagaimana? Oh baik, begini. Melakukan pendekatan, melakukan pendekatan, intinya ditanya kenapa kok seperti itu. Betul sekali, intinya jawabannya sudah sangat tepat sekali Bapak Ibu. Jadi memang langkah-langkah awalnya seperti itu. Baik. Nah, sebelum kita bahas yang tadi, saya akan menyampaikan mengenai kebutuhan dasar manusia. Nah, seperti yang ada di slide, seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Apapun itu pasti mempunyai tindakan tertentu. Nah, semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Baik itu guru, baik itu murid, itu melakukan hal itu pasti ingin mendapatkan hal yang terbaik untuk dirinya sendiri. Nah, ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar manusia. Nah, contoh kita ambil hal yang negatif seperti yang dilakukan oleh Doni. Doni itu melakukan hal negatif, yaitu meminta dengan paksa bekal makanan temannya. Itu juga termasuk hal yang negatif yang dilakukan oleh Doni. Namun hal negatif apa? Doni ini kurang kebutuhan dasar tentang apa sih? Nah, seperti itu. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser dalam Choice Theory. Nah, ini ada beberapa kebutuhan dasar. Di antaranya adalah yang tengah adalah bertahan hidup. Nah, semua orang pasti mempunyai keinginan untuk selalu bertahan hidup. Kemudian ada kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima, kemudian penguasaan dan kesenangan. Nah, di antara 5 ini nanti kita akan bahas karena ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Termasuk Doni melakukan hal itu juga ada di dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Doni itu ingin apa sih yang dia inginkan, kok sampai-sampainya dia harus merebut bekal makanan punya temannya. Baik, kita lanjutkan kemudian. Nah, yang pertama adalah bertahan hidup atau survival. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Tentunya kita melakukan berbagai hal untuk bertahan hidup. Kalau kita sebagai guru mungkin dengan cara bekerja seperti itu. Lain halnya mungkin yang dilakukan dengan murid. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan kebutuhan biologi sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, kebutuhan dasar yang pertama adalah mengenai bertahan hidup. Bisa dipahami ya Bapak Ibu mengenai kebutuhan yang pertama bertahan hidup? Bisa ya? Baik, terima kasih. Lanjut lagi, kemudian kebutuhan dasar yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa
diterima, kebutuhan untuk diterima. Kadang siswa itu mempunyai beberapa perilaku, di mana perilaku tersebut mencerminkan beberapa kebutuhan dasar manusia. Nah, yang kedua ini adalah kebutuhan atau kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis yang berkaitan dengan psikologis anak. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Nah, kadang ketika anak kurang disayang, mungkin di rumah kurang kasih sayang dengan orang tua, di sekolah juga kurang mendapatkan kasih sayang dari bapak ibu guru, juga akan melakukan hal-hal yang merujuk agar dia ingin disayang, sebenarnya seperti itu. Nah, kemudian kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. Nah, suatu contoh nih, misalnya ada anak. Setiap anak pasti ingin berkomunikasi dengan baik dengan teman-temannya, kadang membuat sebuah kelompok. Nah, itu termasuk kebutuhan akan rasa kasih sayang. Baik, dilanjut. Yang ketiga adalah penguasaan. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Nah, kadang siswa itu melakukan hal-hal yang kaitannya agar dia itu ingin dianggap lebih, ya. Misalnya dia menunjukkan sebuah kompetensi yang dimilikinya, yang mungkin anak-anak lain tidak memilikinya, dan dia dengan bangga, istilahnya, ini loh aku bisa. Nah, itu termasuk kebutuhan dasar mengenai penguasaan, ya, rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Jadi itu beberapa kaitan dengan kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Baik, yang keempat adalah kebutuhan akan pilihan atau kebebasan. Setiap orang, setiap siswa tentunya ingin merasa tidak terbebani, ingin bebas, ya. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini kebebasan. Namun ada beberapa anak yang berperilaku ingin mempunyai kebebasan tapi dengan cara yang salah, dengan cara yang salah. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, ini berkaitan dengan kebebasan. Jadi anak itu ingin mempunyai kebebasan kaitan dengan eksplorasi, dalam dirinya sendiri. Baik, yang berikutnya adalah kesenangan. Tentunya setiap orang, setiap anak, kita sendiri pun pasti ingin mempunyai perasaan senang, kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, seperti anak didik kita tentunya itu sangat sekali membutuhkan kesenangan.
sering sekali mungkin pada saat istirahat bercanda dengan temannya, bergurau dengan temannya, itu termasuk dia ingin memenuhi kebutuhan tentang kesenangan. Nah, bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Sedih pembuatan kalau misalkan kita tidak diliputi dengan rasa senang. Anaknya sedih terus juga Aris, sedih terus. Sedih terus. Nah, Glenser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, saat bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Contohnya terdapat pada hewan saja, anjing, lumba-lumba itu mempunyai intelijensi yang tinggi dibandingkan dengan hewan yang lain. Baik, kemudian yang terakhir, yang terakhir. Nah, kita akan belajar mengenai posisi kontrol. Setelah kita tahu akan 5 dasar kebutuhan manusia, coba kita ke slide yang tadi mengenai Doni. Nah, Doni mengenai Doni tadi seperti yang kita lihat. Nah, Doni di sini berarti dia ingin memenuhi kebutuhan yang apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup. Dan Pak Rasmujo kepala sekolah menyatakan bertahan hidup. Setuju ya? Sepakat ya? Benar sekali. Doni ini mempunyai ingin menyampaikan mengenai kebutuhan hidup. Dia meminta dengan paksa. Artinya dia membutuhkan sebuah makanan agar dia bertahan hidup seperti itu. Jadi sepakat ya? Yang dilakukan Doni ini adalah pemenuhan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup. Baik, kita lanjut ke 5 kontrol. Nah, sebelum ke 5 kontrol, kayaknya dunia sudah mulai kaku nih. Sudah mulai kaku. Kita es breaking sejenak. Es breakingnya yang ringan saja dengan cara menggerakkan anggota tubuh. Nah, kemarin kebetulan waktu binte kemarin saya mendapatkan tambahan es breaking, ringan sekali tapi cukup membuat kita agak tersenyum. Nah, binte kemarin mengenai muatan lokal bahasa Jawa. Jadi memang banyak sekali problem. Enggak di sekolahan kita saja, mungkin di sekolahan yang lain banyak sekali siswa sekarang itu kurang pandai dalam menggunakan bahasa yang halus, basa krama. Seperti itu. Nah, coba dari kita, karena saya sendiri kadang sok bingung. Ini krama halusnya apa sih? Seperti pada tes kelas 2 kemarin itu ada rambute itu basa kramane apa itu kelas 2 ternyata tidak tahu walaupun sudah diajarkan. Nah, kita mulai dari bagian apa? Kepala itu apa nih basa ini? Basa kramane mustaka. Nah, rambut ini berarti rekmo. Baik, kita mengingat kembali. Kalau mata apa? Soco. Kalau itu hidup grono. Kalau telinga talingan. Apa lagi nih? Niki mulut tutup nih. Saya tahunya itu juga tutup. Tapi kemarin itu kata Pak siapa nih? Tri Suyoto atau siapa narasumbernya itu katanya kok yang benar itu cangkem katanya. Loh, saya kaget. Nah itu bagian dari kepala kita. Ternyata siswa kita itu seperti yang kadang kita lihat itu banyak yang belum mahir dalam menggunakan bahasa kromo. Nah, sekarang kalau misalnya ke kanan berarti nggak boleh bahasa Jawa.
Nengen nggih. Nengen ngeten nggih. Kalau ke kiri? Ke kiri ngiwo. Kalau ke bawah? Ngadap. Ngadap apa digluk? Kalau kepala berarti digluk nggih. Nggih. Terus kalau ke atas berarti jangan. Nggih. Untuk olahraga biar kepalanya tidak kaku nggih melihat saya melihat slide, coba ikuti panduan saya. Ya. Nengen sambil duduk saja. Nengen. Oh, nengen nggih, nulis nengen nggih. Oke, baik. Terus ngiwo. Ngiwo. Terus dikluk. Terus makan. Terus sampai 2 jam. Nanti kamu cukup nggih. Nah, sekarang kita lakukan berdasarkan biar fresh lagi, biar kita bisa berpikir konsen lagi. Coba ketika saya bilang nengen Bapak Ibu berarti ngiwo. Ketika ngiwo berarti Bapak Ibu kebalikannya. Oke, baik. Ayo ngiwo. Nah, terus dangak. Nah, gitu. Nengen. Nah, makok bingung salah. Bukan bingung deloknya apa gitu. Baik, itu sedikit nih, panjenengan agak bisa geleng-geleng kepala sedikit, jenengan bisa tertawa sedikit. Nanti kita ada ice breaking lagi, yang ringan-ringan saja. Namun kita lanjut ke 5 es krim deh. Kita ke 5 posisi kontrol, oke? 5 posisi kontrol yang disampaikan oleh Diana Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline tahun 1998. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah beberapa hal penting yang kita perlu ketahui bersama. Ternyata setelah saya belajar mengenai 5 posisi kontrol ini, ternyata kok saya masih banyak melakukan hal yang kurang pas, kurang sesuai untuk dilakukan dalam pembelajaran. Nah, di antaranya adalah posisi kontrol yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, ketika indikatornya masih penghukum, pembuat merasa bersalah, dan teman, itu artinya kita masih gagal dalam menyelesaikan masalah atau dalam mendidik. Saya pun kemarin ternyata kok saya masih banyak melakukan itu nih, seperti itu. Nah, kalau jenengan sudah menerapkan kontrol, pemantau, dan manajer, berarti panjenengan sudah hebat. Panjenengan sudah hebat, sudah keren, sudah mempunyai posisi kontrol yang sangat bagus. Seperti itu. Baik, 5 posisi kontrol ini coba kita bedah satu persatu. Yang pertama yaitu penghukum. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi seorang penghukum ini bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Kalau kita membuli anak saja termasuk kita kategorinya masih penghukum. Ya, kita menggunakan hukuman fisik sedikit saja itu juga termasuk kita adalah hanya mempunyai posisi kontrol sebagai penghukum. Jadi posisi kontrol penghukum ini sebaiknya sangat kita hindari sebagai pendidik. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid ke dalam lagi. Pasti mikirnya dewe iki piye sih?
ben bocah-bocah iki anu kudune dipiyeke, dikeki hukuman apa dan lain sebagainya. Nah, kemudian guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, nah misalnya seperti ini. Contoh saya atau panjenengan masih mempunyai kontrol penghukum itu misalnya sering mengatakan patuhi aturan saya atau awas. Nah, ada kata-kata seperti itu adalah kata-kata yang sangat tidak tepat disampaikan kepada murid. Ada lagi misalnya, kamu selalu saja salah. Nah, itu termasuk tipe seorang penghukum. Nah, ada lagi, pasti selalu yang terakhir selesai. Piye to Nduk, kok terakhir terus kok carry terus sih karepe piye? Nah, seperti itu ya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Yo mikire, yo wis kudune kok ngene iki. Aku nek ora kok ngene iki bocah ora doano kok. Pasti seperti itu, nggih. Apa yang disampaikan salah satu contohnya adalah seperti itu. Ingin agar siswa itu selalu mematuhi dengan kita, namun dengan bahasa yang kurang pas. Seperti itu, Bapak Ibu. Lanjut. Kemudian seseorang yang mempunyai kontrol penghukum ini mempunyai nada suara tinggi, kemudian bahasa tubuhnya mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Kalau melotot biasanya saya ini rodok galak yang melotot. Tapi nek tak praktekkan di sini nanti. Nah, ini nah misalnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu sambil marah dengan nada yang tinggi sambil menunjuk seraya menghardik. Nah, itu adalah hal yang kurang baik. Nantinya akan membekas luka di hati peserta didik. Tentunya kita sebagai pendidik itu kan ingin agar peserta didik itu nyaman dengan kita. Kita dikenal dengan seorang pendidik yang santun, yang bisa memberikan motivasi yang baik. Tidak dikenal, wah Pak Bayu itu galak, gawane biyen jembunyaku. Nah, tentunya kita tidak ingin dikenal sebagai seorang guru untuk muridnya seperti itu. Nah, hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Biasanya anak yang diperlakukan seperti itu akan mempunyai rasa dendam, jengkel. Pak Bayu mesti aku terus diseneni. Nah, mempunyai rasa dendam dan biasanya lebih agresif. Jur orang anut menanti orang, biasanya malah nopo produk jilaan, selepan, jikut dan lain sebagainya. Kemudian belum Pak. Nah, bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya karena jengkel tadi. Bukunya dicoret-coret atau dolanan atau nyoret-nyoret meja dhewe. Ya. Nah, lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Wah, ini kok nyamari ini Pak Rudi. Pak Nur yang bawa mobil itu nyamari. Tapi Pak Nur bukan tipe seseorang yang mempunyai kontrol penghukum. Kayaknya Pak Nur ini seseorang guru yang punya tipe kontrol manajer dan semuanya Bapak Ibu yang di sini sudah mempunyai fungsi kontrol yang sudah bagus. Baik, kita lanjut lagi Pak. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, ini ternyata, ini saya mengakui, ternyata saya juga termasuk pernah melakukan ini. Posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Nah, seseorang yang mempunyai posisi kontrol rasa bersalah itu akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa
tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kata-kata yang keluar dengan lembut seperti contohnya di bawah. Saya itu mikirnya juga aku ngomongin ini halus. Ternyata itu juga berdampak yang tidak baik. Contoh yang berdampak tidak baik misalnya kata-katanya seperti yang ada pada slide. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. No, nang piye to? Bu guru, Pak guru ini kecewa kalau sampeyan. Nah, anak akan langsung berpikir, itu langsung mikir berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, Wijal, Pak Bayu ini ping piro nek kon ngandani. Kesel Pak Bayu. Nah, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu buat begini, terus nek wong tua nih sampeyan ngerti terus piye Jal? Piye perasaane wong tua? Ora misake, ora ndredeg, ora nangis. Nah, sebenarnya kata-kata ini ternyata menimbulkan dampak yang buruk. Siswa akan menjadi merasa bersalah. Siswa akan menjadi merasa bersalah. Mungkin bagi kita memang tujuannya itu biar anak merasa bersalah dan mau memperbaiki kesalahannya. Ternyata ini juga termasuk cara yang kurang tepat, ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Mungkin jadi mereka berpikir malah aku kok aku ki ora berguna ini. Nah, seperti itu akan membuat anak menjadi merasa minder. Nek Pak Mak iki ngerti terus piye seperti itu. Nah, mungkin menurut kita memang agak pas agar anak jujur mikir akan kesalahannya. Namun ini sebenarnya cara yang kurang tepat. Bahkan di posisi membuat rasa bersalah ini masih kategori gagal. Kemudian lanjut, kita lanjut. Nah, contoh lain, nada suara mengelas, halu, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak yang lesu. Misalnya, Adi, Adi, kamu ini bagaimana ya? Halus, bahasanya itu halus. Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Oh, dengan bapak ini, adinya Pak Nur kayak ini Pak Nur ini. Kamu sudah berjanji dengan Pak Guru tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan bapak? Bahwa benar-benar kecewa sekali dengan Adi. Nah, itu juga sebenarnya kalimat yang kurang sesuai. Loh, kok kurang sesuai? Iya, pasannya jawab pun halus, pun bentak-bentak agar siswa ini merasa berpikir namun ternyata mempunyai dampak yang kurang bagus juga untuk peserta didik kita. Jadi ada hal lain yang seharusnya bisa dilakukan kalau mempunyai siswa dengan beberapa permasalahan. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, kalau ditegur dengan kalimat-kalimat yang seperti tadi, kira-kira muridnya bagaimana sih? Nah, murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid juga akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Oh, marah, aku beli kokong ini terus. Wah, aku piye sih? Nah, seperti itu. Nah, kemudian kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Nah, bocah itu meneng tapi makselang ning ati. Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cepat dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Nek di sini itu contohnya tadi mungkin Jeko rodok menumpahkan emosinya kertasnya jure-ure.
Nggih mejane diorek-orek. Itu mungkin kadang selesai. Namun ternyata dengan kata-kata yang seperti ini anak selalu menjadi merasa seseorang yang gagal. Dia tidak bisa membahagiakan guru, tidak bisa membahagiakan orang tuanya mungkin. Baik, kita lanjut lagi Bapak Ibu. Ya, kita lanjut lagi. Next, Pak Dun. Nah, ini pada posisi teman. Nah, pada posisi teman ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka akan berkata, nah, memang kadang kita juga ingin memperlakukan anak didik kita sebagai teman, biar dia tidak menimbulkan perasaan dendam, kemudian tidak percaya diri dan lain sebagainya. Kadang kita juga menerapkan posisi sebagai teman, berusaha mengakrabkan diri dengan perasaan sebagai teman ketika ada permasalahan. Contohnya, nih, ayo bantulah demi bapak ya, misalnya. Boni, wis demi bapak wis, bantu bapak ya, oke ya, bisa ya. Nah seperti itu memunculkan sebuah motivasi dalam diri siswa untuk ikut. Oh iya wis, aku tak manut pak guru, tak manut guru wis, seperti itu. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Nah ketika kita sudah banyak memberikan pencerahan kepada murid, ada siswa yang istilahnya melakukan sebuah kekeliruan atau kesalahan, kita bisa menyampaikannya lagi. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Yo, bapak sudah membantu kamu banyak loh. Ini toh, sambil dengan nada yang biasa, nada sebagai teman, sambil merangkul dan lain sebagainya. Nah kemudian ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Nah ini adalah sebuah perasaan agar anak itu tidak emosi, tidak marah. Ya wis boten napa. Tapi besok jangan ulangi lagi ya. Untuk yang kali ini nanti Bu Guru atau Pak Guru bantu untuk membereskan permasalahan. Yang penting kamu harus fokus untuk melakukan hal yang baik, jangan melakukan hal yang positif. Nah, ini sebagai posisi kontrol guru sebagai teman. Namun ada hal negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, nah ini, saya pikir bapak guru itu teman saya. Wah, ini kok harus akrabnya ini ngandani aku dirangkul santai. Jebule saiki malah ora mrewani, ngapusi kayak berarti. Nah, itu ya, kalau Pak Aris serba salah. Nah itu ya, murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Nah ini hal negatif lainnya, kadang murid itu akan ketergantungan, merasa sudah dianggap seperti teman, itu hawane wis pokoknya Pak minta bantuan terus, Pak ini piye dan lain sebagainya. Nah itu juga termasuk hal yang negatif untuk siswa. Siswa juga kadang menjadi kurang mandiri. Yuk lanjut. Nah di posisi kontrol sebagai teman, ini nadanya itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata, dan senyum jenaka. Rodok ngecek guyon, rodok ngecek guyon. Nadanya juga ramah, santai. Ini salah satu kontrol guru sebagai teman. Nah, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak bukan?
Kenapa terlambat lagi? Ayo, sambil tertawa ringan, sambil santai, tidak dengan ada yang marah. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini. Nah, sambil ya wes, mriki nggih enggak apa-apa, nanti saya bantu untuk pelajaran yang sudah lambat. Kamu ini kok. Nah, tapi sambil dengan nada santai dan sambil guyon. Itu termasuk kontrol sebagai teman. Nah, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Tentunya akan lebih baik dibandingkan yang dua tadi. Ya, murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Jadi ada kedekatan tersendiri. Murid itu juga lebih akrab. Biasanya dengan guru terjas ini akrab, gondeli terus dia luwu terus dia barin lagi. Nah, seperti itu contohnya. Murid itu akan menjadi lebih akrab. Hanya saja di sisi negatifnya, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Tergantung lengannya itu bahas kelas 1 gitu. Nah, bila ada masalah dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Adi hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Nek merasa sudah akrab sekali, misalnya dengan saya sudah akrab, nek saya suruh karena sudah ada kedekatan tersendiri, itu seneng. Misalnya murid begini sudah sangat akrab sama begini, disuruh begini, langsung ambilkan sapu. Ketika saya yang menyuruh misalnya, berdiri sapu, kadang enggak, semongkor begini kok. Nah, itu suatu kelemahan. Baik, kita lanjut lagi. Nah, sebagai pemantau, ini yang keempat, ini sudah jauh lebih baik dibandingkan 3 itu nih. 3 sebagai pemantau. Memantau berarti mengawasi. Nah, pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berbicara konsekuensi, saya sedikit akan menyampaikan mengenai beberapa hal yang mungkin sering kita lakukan. Kalau kita itu kemarin sering menyampaikan, kalau tidak mengerjakan ini nanti akan saya hukum, misalnya seperti itu. Itu hukuman. Nah, sebenarnya hukuman itu sangat tidak disarankan. Bisa diterapkan dengan misalnya konsekuensi dan nantinya merujuk kepada sebuah kesepakatan atau keyakinan. Seperti itu, Baik. Di sini, mengenai sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seseorang pemantau, contohnya peraturannya apa? Ketika misalnya ada yang terlambat masuk, kok telat kenapa? Peraturannya apa? Yuk. Nah, kita kan mempunyai sebuah tata tertib. Nah, kemudian apa yang telah kamu lakukan? Dikembalikan lagi ke siswa. Siswa itu agar bisa berpikir mengenai apa yang sudah dia lakukan. Meyakinkan bahwa apa yang dilakukan itu sudah sesuai atau belum, seperti itu. Kemudian sanksi atau konsekuensinya apa? Bukan hukuman. Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, di dalam sebuah pembelajaran sebaiknya memang kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ketika ada anak istilahnya yang melanggar keyakinan kelas, tidak hukuman tapi adalah konsekuensi.
Ya, konsekuensinya apa? Dan konsekuensi itu tidak merujuk kepada hukuman, misalnya hukuman fisik dan lain sebagainya. Ya, konsekuensi itu merujuk kepada hal-hal yang positif. Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Nah, itu salah satunya. Jadi, seorang guru dengan posisi kontrol pemantau itu beliau ini sering membuat catatan-catatan. Oh, anak ini kok hari ini dijadikan sebuah data. Ketika anak tersebut sering melakukan kesalahan, bisa digunakan data tersebut sebagai acuan ya untuk memperbaiki perilaku siswa tersebut. Kemudian posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah, stimulus respon artinya apa nih? Stimulus respon. Nggih. Nah, nggih. Jadi siswa itu ada biasanya kaitan dengan stimulus respon. Ketika kita melakukan sesuatu, orang lain atau siswa juga akan memberikan respon. Ketika kita sebagai pendidik melakukan hal yang positif, hal yang baik, respon siswa juga pasti akan baik, akan menimbulkan hal-hal yang baik. Baik, lanjut. Nah, ada beberapa kalimat yang biasa disampaikan oleh seorang guru pemantau. Misalnya, Adi lagi ya Pak. Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Nah, ditanyakan kembali berdasarkan kesepakatan atau keyakinan yang sudah dibuat. Nah, siswa kan akan menjawab, tahu Pak, tahu Bu, jam berapa mulainya. Nah, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, diingatkan kembali. Jadi kalau siswa sudah ditanamkan sebuah kesepakatan, ketika dia melanggar, dia tahu, oh aku misalkan telat, itu saya harus seperti ini. Nah, berusaha untuk menanamkan rasa tanggung jawab di kemudian hari untuk peserta didik. Paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Nah, maksudnya pada saat temannya istirahat, dia harus menyelesaikan ketertinggalannya seperti itu. Nah, misalnya konsekuensi yang dibuat seperti itu. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan konsekuensi yang lain untuk menerapkan kondisi tersebut. Bagaimana perasaan murid diperlakukan seperti ini? Nah, kalau murid diperlakukan seperti ini, kira-kira apa sih? Nah, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi, murid ini jadi paham. Oh iya, berdasarkan kesepakatan kemarin kan seperti ini. Saya telah melanggar, wah konsekuensinya saya harus ini. Nah, jadi siswa diajak untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi amarah atau membuat merasa berbuat salah. Jadi kalau guru sudah tidak usah emosi dan tidak terpancing itu emosi kalau seperti itu. Cukup menanyakan saja, lu kok terlambat berapa menit? Harusnya masuknya berapa, jam berapa? Yuk, konsekuensinya apa? Nanti dikerjakan ya konsekuensinya. Nah, seperti itu. Jadi guru tidak akan terpancing untuk marah, untuk emosi. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Nah, ini juga pada saat murid tersebut
tinggal di kelas pada jam istirahat juga harus ditunggui. Tidak terus ditinggal istirahat juga sama pendidiknya, harus dipantau juga. Baik, itu pemantau. Sekarang yang terakhir ya. Nah, yang terakhir. Nah, ini adalah posisi manajer. Saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah mempunyai posisi kontrol guru sebagai manajer. Nah, posisi kontrol guru, seorang guru yang mempunyai posisi kontrol manajer itu seperti apa sih? Nah, posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi berusaha untuk apa? Agar murid itu merasa tahu tentang kesalahannya sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Tidak guru terus istilahnya kamu ini salah, kamu harus seperti ini. Nah, itu hal yang perlu ditinggalkan. Harapannya kalau seorang guru mempunyai kontrol sebagai manajer, itu bisa membuat peserta didik memahami tentang kesalahannya dan bisa mencari solusi tentang apa yang sudah dilakukannya. Kemudian seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid yang menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Nah, sebenarnya di pendidikan guru penggerak ada semacam restitusi atau segitiga restitusi, yaitu berbagai cara penyelesaian masalah yang terjadi dengan murid. Bagaimana kita memperlakukan murid saat murid kita melakukan sebuah kesalahan. Banyak sekali pendekatan yang baik. Ya, lanjut. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesadaran yang ada. Seorang manajer akan berkata, nah, kita harus bisa berkolaborasi dengan siswa, ya, membuat berbagai keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang tentunya nanti bisa dipahami dan diterapkan oleh siswa kita. Nah, posisi manajer biasanya akan menanyakan hal-hal seperti berikut. Apa yang kita yakini? Nah, kita harus membuat keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas apa? Tampak seperti datang tepat waktu, tidak tampak seperti terlambat. Nah, itu keyakinan sekolah. Kalau misalnya ada yang terlambat, itu bisa ditanyakan, apa yang kita yakini? Tidak boleh kita harus disiplin, Pak. Datang tepat waktu, Pak. Nah, seperti itu. Nah, apa kamu meyakininya? Iya, Pak, yakin, Pak. Yakin tentang apa? Bahwa kalau terlambat itu melanggar keyakinan. Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, kalau kamu yakin bahwa terlambat ke sekolah itu tidak baik, apakah kamu akan berusaha untuk memperbaikinya? Dikembalikan lagi ke siswanya. Iya, Pak, saya akan memperbaikinya. Nah, oke, gitu ya. Nah, jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, hal apa yang akan kamu tunjukkan? Misalnya siswanya, saya akan lebih disiplin, Pak, untuk esok hari. Nah, seperti itu. Nah, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Yo, kan terlambat. Apa yang akan kamu lakukan? Terlambatnya gara-gara apa? Misalnya kalau malam apa nih? Main game sehingga tidurnya larut malam. Saya akan
tidur 4 waktu Pak, biar bangunnya juga tepat waktu. Contohnya seperti itu. Nah, tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan baik dan kuat. Nah, perlu disadari tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru ini adalah pencapaian visi manajer, di mana posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Baik, itu 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Oke. Nah, coba Pak, slide berikutnya apa Pak? Nah, oh masih ada ini. Nah, biasanya seorang manajer itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Oke. Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa setelah dimulai? Nah, tahu Pak, jam. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Dikembalikan lagi ke siswanya, biar siswa dipancing untuk bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, gitu ya. Saya bisa menanyakan teman Pak untuk mengerjakan tugas yang tertinggal. Contoh, beberapa contoh. Lanjut Pak Nur. Nah, ini kata-kata yang ditunggu. Terima kasih. Nah, itu jadi itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sebenarnya masih ada ice breaking tapi karena sudah siang kita akhiri dulu. Harapannya berdasarkan apa yang saya sampaikan bisa menjadi pembelajaran untuk saya pribadi dan Bapak Ibu sekalian. Oh, ternyata 5 kebutuhan dasar manusia seperti itu. Oh, ternyata 5 posisi kontrol guru seperti itu. Oh, ternyata kok saya sering melakukan ini. Saya akan berbuat hal positif yang lain. Nah, ternyata kok saya masih menghukum dengan hukuman fisik, verbal, dan lain sebagainya. Harapannya setelah saya sampaikan hal budaya positif tadi, kita semua bisa menjadi guru yang lebih baik, lebih profesional, bisa mendidik peserta didik menuju ke arah profil pelajar Pancasila. Baik Bapak Ibu guru, mungkin sebelum saya akhiri ada yang mau ditanyakan. Ayo, biasanya siapa ini? Bu Ritno biasanya, atau Pak Nur, atau Bu Sini? Iya, ada yang mau ditanyakan mungkin berkaitan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi. Ayo, cukup? Cukup, alhamdulillah. Berarti semoga bisa diterapkan ya Bapak Ibu guru. Terima kasih. Baik, dari saya cukup sekian. Kalimat saya yang panjang lebar, apabila ada hal atau kalimat yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf. Sebelum selesai, saya ingin menyampaikan sebuah yel-yel, nanti dibantu bareng-bareng ketika guru bergerak. Nah, tergerak, bergerak, menggerakkan. Hafal ya? Tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik. Guru bergerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Baik, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu guru, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Semoga dengan diseminasi disiplin positif kita mengetahui banyak hal untuk memahami peserta didik dan dapat menerapkan disiplin peserta didik di sekolah kita. Acara yang kelima penutup. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Dari saya selaku pembawa acara cukup sekian. Bila mana ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Tuku kupat, duduk santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi
Demikian video saya dalam modul 1.4 Budaya Positif. Terima kasih.